Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani. Saya dari SMA Negeri 21 Jakarta. Saya adalah peserta UKIN Pendidikan Profesi Guru Angkatan 2 tahun 2021 dari LPTK UHAMKA. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai, minta tolong ketua kelas untuk pimpin berdoa dulu. Silahkan, Duicak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Duicak. Silahkan dinyalakan dulu kameranya yang belum menyalakan kamera. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Saya minta tolong dulu untuk mengisi absensi ya. Link absensinya nanti saya berikan di kolom chat seperti biasa ya. Oke, silakan diisi dulu. Oke, ini adalah pembelajaran kita hari ini ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah masuk ke ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak data, dan hari ini kita melanjutkan ke ukuran penyebaran data. Ini kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya sama seperti yang sebelumnya, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Itu kompetensi dasarnya. Sedangkan untuk indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini, yang pertama menentukan ukuran penyebaran data berupa nilai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tersebut. Ya. Nah, ini tahapan pembelajaran kita. Kita pembelajarannya masih sama menggunakan PBL ya, Problem Based Learning. Jadi nanti Budian akan memberikan LKPD, di mana LKPD itu ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, nanti di sini sebelum diskusi kelompok, kita akan ada diskusi kelas dulu, diskusi kelas besar ya. Kemudian baru diskusi kelompok. Akan Budian bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Budian bagi sebelumnya. Kemudian nanti menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD seperti itu. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, maka silakan membuat presentasinya. Boleh disajikan dalam bentuk Word, Excel, Canva, Prezi, atau apapun terserah kalian gitu ya. Yang penting nanti kalian bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian dengan baik. Nah, harapannya semua anggota kelompok itu nanti berpartisipasi untuk menyampaikan hasil diskusi ya. Jadi presentasinya semuanya, karena sekelompok itu hanya 5 atau 4 orang ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti ada analisis dan evaluasi dari Budian, di mana jika ada miskonsepsi atau hal-hal yang kurang dipahami, maka akan Budian jelaskan di bagian itu. Untuk penilaian sendiri, kita ada penilaian sikap ya. Jadi nanti bagaimana keaktifan kalian berdiskusi, bagaimana kalian menyelesaikan LKPD dan lain sebagainya, maka itu masuk ke penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan, bagaimana kalian menyelesaikan LKPD ya, di bagian menyelesaikan masalah kontekstual terkait ukuran penyebaran data dan penilaian pengetahuan menggunakan tes formatif seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mengawali dengan quizzes dulu ya. Budian mau review materi prasyarat dari materi ukuran penyebaran data ini. Silahkan join myquiz.com seperti biasa. Kita akan live quiz dulu. Ya, silakan dibuka yang pakai HP, boleh silakan dibuka HP, atau yang menggunakan laptop aja boleh dibuka di new tab-nya ya. Di new tab-nya buka ini joinmyquiz.com, kodenya 865303 seperti itu. Oke, silahkan join ke sini. Oke, Rifki, terima kasih Rizky. 2 orang lagi. Jika 2 orang ini ada kendala, boleh
chat Budian ya. Oke, Adit bisa. Saya mulai aja ya. Silahkan dikerjakan untuk soal review prasyarat ini. Oke, Aurel, Fatir, Rizvani. Oke, Rifki. Udah ya? Oke, saya ya. Oke, ini Fatir ya. Fatir, Rifki, kemudian Rizvani. Oke, hampir semuanya betul ya. Hampir semuanya di sini menjawab betul. Hanya ada beberapa yang salah. Dwicak, kenapa Dwicak? Jaringannya hilang. Tadi udah ke-submit sih. Nomor 12. Terus tiba-tiba ke-refresh. Oh gitu. Oke. Oh iya, tapi ini udah benar semua ya. Oke. Nah, di sini ada coba saya minta menghitung. Coba deh hitung rata-rata nilai ulangan 5 anak di kelompok 1. Coba saya minta tolong Fatir, coba Tir dihitung Tir, berapakah rata-rata dari nilai kelima anak ini? 70, Bu. Oke, bagus Fatir, 70. Selanjutnya, yang ini 5 anak yang kedua, Ucup, coba Cup dihitung berapa? 70, Bu. Oke, sip, sama ya, 70 ya. Coba, saya mau sebentar ya, saya mau nampil dulu bentar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Budian mau sedikit sharing tentang ukuran penyebaran data. Nah, kalian kan udah pernah tuh belajar tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita coba review dulu ya. Misalkan kita punya data seperti ini. Ini adalah data penghasilan dari misalkan warga di RT 1. Nah, kemudian ini adalah penghasilan untuk 5 orang warga di RT 2. Kemudian ambil sampelnya sedikit aja ya, misalkan 5 orang. Nah, dari kedua sampel ini, kemudian kita menghitung rata-ratanya. Dari rata-rata itu diperoleh bahwa baik di RT pertama maupun di RT kedua, itu penghasilannya sama-sama sebesar 700.000. Oke, ya. Jadi tadi saya menyampaikan ada 2 case ya. Tuh ada 2 kelompok data penghasilan ya, dua RT ya. RT pertama diambil sampel 5 orang, RT kedua juga sama gitu. Kalau kita lihat datanya gitu ya, untuk yang di RT pertama tadi itu dia jumlah kita lihat penghasilan warganya ya. Penghasilan warganya itu nah ini 550.000, 900.000, 450.000, 700 dan 800.000. Maka didapat rata-ratanya 700.000 gitu ya. Sedangkan untuk yang kedua gitu ya, untuk kelompok yang kedua ini bisa dilihat penghasilannya 200.000, 2.500.000, kemudian 300, 200 dan 300.000. Ini kalau kita hitung keduanya sama-sama memiliki rata-rata yang sama. Tapi di kasus pertama yang tadi ya, apakah jika misalkan pemerintah memberikan bantuan, apakah dari kesemua warga tadi layak mendapat bantuan? 2,5 juta nggak layak. Harusnya nggak layak. Oke. Nah, sekarang balik lagi. Kalau yang nilai tadi ke yang sini ya, ke yang nilai ini kan tadi kita lihat ya di sini rata-ratanya sama-sama 70. Apakah nilai rata-rata tadi ya itu cukup representatif untuk menggambarkan kondisi kedua kelompok? Tidak cukup. Tidak cukup. Oke. Raihan Zakwan, kenapa nggak cukup? Karena terlalu jomplang gitu. Tadi ada yang, kalau yang data kedua tuh kayak nilainya di sekitar 70-an gitu. Tapi kalau yang pertama ada yang 100, satu lagi ada yang 40 jauh gitu. Oke, terima kasih Raihan. Nah, jadi kalau Raihan bilang itu datanya sangat jomplang Bu gitu ya. Jadi beda persebarannya ya, beda antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang kedua memang rata-rata 70, nilai kisarannya dari 70. Jadi bisa dibilang cukup representatif ya. Tapi untuk yang kedua, untuk yang data pertama ini kelompok 1 dengan nilai rata-rata
70 dan dengan data kondisinya seperti ini, maka menurut Rehan tidak representatif karena sangat jomplang. Nah, berarti ada ukuran lain dong ya yang dipakai. Nah, kira-kira ukuran apa yang dipakai, Klovinki? Penyebaran data ya, Bu? Oke, betul. Ukuran penyebaran data ya, bagus Klovinki. Jadi, selain ukuran pemusatan, maka kita juga menggunakan ukuran penyebaran data ya untuk melihat kondisi dari data yang kita punya gitu ya. Gitu. Nah, jadi harapannya gitu ya dari kita mengetahui bagaimana apa itu penyebaran data, bagaimana cara menentukannya gitu ya, maka kita bisa menyelesaikan nanti masalah-masalah kontekstual gitu yang berkaitan dengan penyebaran data. Orientasi kasusnya ya. Jadi nanti ini ada di LKPD. Di sini saya misalkan di sini ada 2 toko sepatu ya, 2 toko sepatu gitu ya. Di mana toko sepatu A dan toko sepatu B bisa dilihat persebarannya ya. Untuk toko sepatu A ini yang sepatu yang terjual dengan nomor 39, 40, 40. Dari sini kelihatan ya modusnya berapa nih? 40. Oke, modusnya 40 ya. Kalau untuk data yang kedua, ini data kedua. Aurel, berapa modus atau rata-ratanya? Modusnya 40. Oke, modusnya 40 ya. Jadi ukuran pemusatan datanya sama-sama 40. Jadi dari kedua ini juga sama ya, ukuran pemusatan datanya 40. Pertanyaannya, dengan ukuran pemusatan data yang tadi ya, sama-sama 40, pertanyaannya apakah kedua toko tadi, dia hanya akan menjual sepatu dengan nomor sesuai dengan pemusatannya aja? Tidak. Enggak ya. Oke, ini sama kayak tadi ya. Berarti dia harus memperhatikan juga ukuran penyebarannya. Nah, sebelum masuk ke sini, coba saya minta ada satu orang yang pakai bahasa kalian sendiri. Jadi kira-kira penyebaran data itu apa ya? Ukuran penyebaran itu apa? Adit mungkin? Penyebaran data itu kayak perbedaan jumlah tiap data. Oke, selisih gitu ya? Iya. Oke. Jadi selisih antar datanya gitu ya. Nah, jadi di sini bisa juga dikatakan seperti itu ya. Cuma untuk lebih tepatnya, jadi penyebaran data itu jadi ukuran gitu ya, ukuran yang kita pakai untuk menyatakan seberapa besar nilai-nilai yang berbeda atau bervariasi ya, seperti yang tadi Adit bilang gitu ya. Kemudian kita juga mengukur seberapa besar simpangannya dari apa? Dari ukuran pusat, di mana biasanya kita menghitung dari nilai rata-rata. Jadi kita menghitung seberapa besar simpangan antara setiap nilai dengan nilai rata-ratanya gitu ya, itu ukuran penyebaran datanya. Oke, kita beralih ke LKPD ya. Nah, di sini ukuran penyebaran data itu bisa kita hitung ya. Untuk hari ini kita akan membahas 3. Bagaimana cara mengukur penyebaran data. Yang pertama dengan yang namanya simpangan rata-rata gitu ya. Yang kedua kira-kira dengan apa? Dengan apa, Fatir? Mungkin sudah melihat bahan ajar yang kemudian kasih, dibaca-baca gitu ya. Ragam, Bu. Oke, betul, ragam. Siapa tadi itu? Rizwani, Bu. Oh, Rizwani, ya. Oke, dengan ragam. Satu lagi, kira-kira dengan apa, Nadira? Simpangan baku. Oke, good. Simpangan baku ya. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu adalah kita menghitung rata-rata dari selisih mutlak ya. Selisih mutlak itu berarti selisihnya pasti positif ya. Jadi kita menghitung selisih antara semua nilai ya, semua data gitu ya dengan rata-rata. Makanya di sini jadi sigma jumlah XI itu adalah datum ke I, data ke I ya, dikurangin rata-ratanya, kemudian jumlahnya ini kita bagi N. Kira tadi perbedaannya antara yang data kelompok dengan yang data tunggal. Oke, ada yang tahu bagaimana perbedaan? Bu. Oke, siapa itu yang jawab? Balkis, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih Balkis. Di frekuensi ya. Jadi di sini bedanya nih. Bedanya sedikit. Oke, misalkan nih, kita mau menghitung berapakah nilai simpangan rata-rata dari data yang ini. Oke, ketika kita mau menghitung simpangan rata-rata, tadi kita harus tahu apanya dulu. Kita bisa menggunakan rumus apa kalau mencari rata-rata? Rata-rata dari data. Fiksi. Oke, fiksi ya. Jadi kita bisa pakai rumus. Kalau kita mau cari rata-rata ya X bar, nih ya, sama dengan sigma fiksi gitu ya. FXI dibagi sigma FI. Maka di sini kita cari dulu nih. Ini sigma FI-nya atau N-nya udah dapat di sini. 40 kita peroleh ya. Jadi saya pakai bantuan Excel ya biar cepat ngitungnya. Nah, fiksinya kita hitung dulu di sini. Berarti sama dengan F-nya ini kita kalikan dengan XI ya. Kemudian ini kita hitung, kita dapat di sini ya.
Maka ini dapat fiksinya, baru kita jumlah ya. Kita sum dari yang pertama sampai yang terakhir. Selanjutnya, ini kita kalikan ya. Frekuensi kita kalikan dengan ini nilai di sini. Jumlah sum dari sini sampai sini. Nah, ini kan nilai dari tadi kita tahu ya bahwa rumus, ada yang masih ingat? Tadi kita kalau mencari simpangan rata-rata itu adalah sigma FI ya dikali XI dikurang X bar. Kemudian kita bagi apa? Sigma apa? Sigma FI. Sigma FI, betul. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya ini ya. 188. Kita bagi sigma FI-nya 40. Nah, maka nanti kita dapat simpangan rata-ratanya adalah, boleh kita hitung SR-nya ya, simpangan rata-ratanya. Dia tinggal kita bagi nih. Sigma ini dibagi total frekuensinya 4,7. Maka 4,7 ini adalah nilai simpangan rata-rata dari si data berkelompok ini. Oke. Sekarang saya minta satu orang untuk share. Saya minta Rifki, coba Rifki. Coba Rifki nanti selesaikan yang pakai DI. Bisa share screen Rifki? Bu. Oke, tolong ya. Coba Rifki. Oke. Coba yang DI, yang DI, FIDI. Oke, ini. Sekarang kalau DI masih ingat, kita nentuin angka nolnya di mana? Di mana aja bebas kan ya, Bu? Bebas. Iya, misalkan Rifki mau di mana? Di 12 coba. Oke, boleh. 0 taruh di atas. Oke, kalau 0 di situ berarti yang di atasnya berapa, Aulia? Nadira? -5. Oke, negatif 5 ya, negatif 5. Berarti atasnya berapa lagi, Rifki? -10 bukan sih? Oke, betul. Oke. Negatif 10 ya. Nah, di bawahnya 0. Berapa coba, Anissa? 5, Bu. Oke, 5 bawahnya lagi berarti? 10. Oke, 10. Oke, lanjut, Rifki. Tinggal dikalikan FI kali DI. Sama dengan FI-nya dikalikan dengan DI. Gimana Bu? Yang FIDI kuadratnya dijumlah, FIDI-nya juga dijumlah, coba disam. Yang frekuensinya juga dijumlah. Bawahnya 600, sum. Terus kamu drag dari yang paling atas tuh, dari yang 200 sampai yang 600. Kurung. Oke. Di yang VD juga sama, yang F juga sama. Oke, kalau udah masukin ke rumusnya. Berarti D barnya itu FIDI dibagi FI. Jadinya berapa? 40 dibagi 40 ya. Gimana Rifki dapat? Oke, berarti D kuadrat barnya 32,5. Kemudian dikurangin dengan D bar kuadratnya 1 ya. Oke, dapat nilainya berapa? 1 ya, 31,5. Maka dari sini nilainya sama ya antara yang tadi menggunakan fiksi maupun dengan VD. Oke, makasih Rifki. Sudah di-share screen-nya. Boleh stop share? Applause dulu buat Rifki ya. Oke, thank you. Nah, selanjutnya saya balik lagi ke LKPD. Jadi nanti kalian saya bagi 5 kelompok ya. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian silahkan mendiskusikan. Ini di sini ada permasalahan ya. Ada data yang disajikan dalam bentuk histogram, kemudian nanti diminta untuk menghitung nilai simpangan rata-rata, simpangan baku ya, dengan berbagai cara. Kemudian terakhir ini ada masalah kontekstual terkait penyebaran data ya. Oke, nanti pembagian kelompoknya sesuai dengannya ini. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti saya akan bagi di breakout room. Silahkan masuk sesuai kelompok masing-masing ya. Nanti minta tolong untuk ketua kelompok ya, silakan pilih ketua kelompok, kemudian kalian silahkan merecord ya hasil diskusi kelompoknya. Kemudian nanti membuat presentasi untuk dipresentasikan setelah kegiatan diskusi. Waktunya 15 menit ya, jadi sampai jam 10.15. Silakan masuk ke dalam grup masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, silakan.
belakang bangku itu kita akar 28,75 ya. Ya betul, jadi akar simpangan baku itu kan akar dari ragam, jadi kamu tinggal ngakarin yang 28,75 aja. Koma-koma berarti. Iya, nggak apa-apa. Ambil aja 2 angka di belakang koma. Oke. 5,36. Ada lagi yang mau ditanyain dari kelompok ini? Ini udah bener, Bu. Iya, udah 28,75, 75 betul. Oke, udah selesai ya. Kalau udah boleh balik ke main room ya. Ya, alhamdulillah sudah semuanya melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya akan ada presentasi ya. Akan ada presentasi, nanti saya minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing ya. Oke, langsung saja untuk kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama untuk share screen. Kelompok pertama ada Sabrina, Aura, Rizvani, sama Marsha. Oke, boleh silahkan langsung share screen dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk permasalahan yang pertama, yang menentukan simpangan rata-rata. Izin share screen ya, Bu. Oke, terima kasih Rizvani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizvani Faradina dan kelompok 1 akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata bersama kelompok saya. Jadi diketahui di soal ada histogram di sebelah kiri. Nah, dari histogram ini kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Ini 60-64 itu frekuensinya 5, 65-69 frekuensinya 6, 80-84 frekuensinya 2. Oke. Setelah itu kita cari XI-nya. Nah, dari kelas pertama XI-nya itu 62, kelas kedua XI-nya itu 67. Oke. Setelah itu nilainya 62 ya? Oh, iya, Bu. Oke, lanjut. Terus habis menentukan nilai XI-nya? Terus dikali FI XI-nya jadi segitu. Oke. Total jadi 2.880. Ya. Terus kita cari X bar-nya. Dapat 72 dari FI fiksi ya, dibagi frekuensi. Oke, betul, Masya. Habis itu XI dikurang X bar. Hasilnya yang ada di tabel. Habis itu FI dikali XI min X bar. Oke. Hasilnya segitu, terus totalnya 160. Kemudian 160-nya di simpangan rata-ratanya 160 dibagi frekuensi. Jadi hasilnya simpangan rata-ratanya adalah? Dapat 4 simpangan rata-ratanya. Oke, sip. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut dengan kelompok 2. Oke, silakan. Kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan nomor 3. Silakan. Jadi pertama-tama dari histogram yang ada dijadiin ke tabel distribusi frekuensinya. Ya. Jadi di sini dapat lihat kelasnya jadi 60-64 dan seterusnya. Oke. Lalu frekuensinya 5, 6, 15, 12, dan 2. Di total menjadi 40. Lalu untuk D-nya, nolnya ditaruh di kelas yang ketiga. Jadi kelas yang lainnya tinggal mengikuti, jadi min 10, min 5, 0, dan negatif 5, negatif 10. Oke. Lalu frekuensinya dikalikan dengan DI-nya. Jadi negatif 50, negatif 30, 0, 60, dan 20. Di total hasilnya 0. Oke, hasilnya 0. Lalu mencari DI kuadrat. Negatif 10 dikuadratkan jadi 100 dan seterusnya. Jadi 25, 25, 0, 25, dan 100. Lalu frekuensi dikalikan di kuadrat yang tadi. Jadinya 500, 150, 0, 300, dan 200. Oke. Di total menjadi 1150. Selanjutnya? Habis itu dicari rata-ratanya.
yang DD bar, habis itu dari FI DI dibagi sigma FI itu 0. Ya. Dikuadratin juga 0. Habis itu dicari yang D kuadrat bar dari yang FI DI kuadrat dibagi sigma FI. Oke. Jadinya 28,75. Ya, 28,75 terus maka didapat Ya, nilai ragamnya. Diagramnya ya 28,75 dikurangin 0. Oke. Hasilnya 28,75. 26 ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Lanjut ya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4. Kita lanjut untuk kelompok terakhir. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk share hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pernyataan pertama, simpangan baku perubahan tingkat inflasi merupakan yang terendah dibandingkan dengan simpangan baku perubahan IHSG maupun perubahan harga emas. Kita lihat dari tahun 85 sampai tahun 97. Boleh diperbesar layarnya? Coba yang di grafik, coba kita fokus ke grafik. Ya. Nah, pada grafik tersebut terlihat tahun 1985 sampai 1997, indeks inflasi sama perubahan yang harga emas itu cenderung stabil, tapi IHSG agak naik turun dan terlihat di situ perbedaannya, naik. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan apa? Bahwa perubahan kumulatif dari tingkat inflasi adalah yang paling rendah. Artinya pernyataan yang pertama adalah benar. Bahwa simpangan baku perubahan IHSG itu lebih kecil bila dibandingkan. Salah, seharusnya simpangan baku IHSG jauh lebih besar bila dibandingkan simpangan baku perubahan harga emas. Jadi pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5, kelompok terakhir ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5 dan beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa ya. Dari apa yang sudah tadi kalian sampaikan ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5, itu semuanya sudah benar ya, sudah benar dalam menentukan simpangan rata-rata, dalam menentukan simpangan baku ya, baik menggunakan fiksi, pengkodaan ataupun rataan simpangan. Kemudian untuk yang di soal terakhir ya, permasalahan terakhir itu, nah ini saya ingin sedikit memperjelas ya, tadi apa yang disampaikan oleh kelompok Dwicak ya, kelompok 5, itu tadi disampaikan, mungkin di sini kalau misalkan masih ada yang bingung ya, ini bisa dilihat. Jadi ketika kita mau bicara tentang ukuran penyebaran data gitu ya, kan penyebaran data itu kita mau melihat tadi sesuai definisi awal bahwa seberapa besar data itu menyebar gitu ya, dan seberapa besar simpangannya dari rata-rata atau ukuran pemusatan data tersebut, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi sebelumnya di awal kali pertemuan kita pernah bahas tentang yang namanya jangkauan. Jangkauan itu juga merupakan salah satu dari pengukuran ukuran penyebaran data ya, jangkauan. Di mana jangkauan itu adalah nilai paling tinggi dikurangi nilai paling rendah, seperti itu. Nah, simpangan baku gitu ya. Jadi kan bahas tentang simpangan baku ya. Jadi mungkin kita tidak bisa menghitung satu persatu ya. Dalam artian di sini ketika kita mau menghitung data satu persatu akan agak kesulitan nih. Kalau kita lihat kan di sini di tahun 1985 ya, ini mungkin di sini masih 0 gitu ya. Kemudian kita misalkan lihat di IHSG dulu yang bagian atas ya, indeks harga saham gabungan. Kemudian di sini kita bisa memprediksi berapa nih, 97 masih naiknya sedikit. Kemudian tahun 1989 segini. Kemudian 1991 turun lagi segini, kemudian naik lagi dan seterusnya. Dia naik turun ya di sini. Nah, cuman kan di sini kita tidak bisa melihat harga pastinya nih, karena kan hanya prediksi ya. Kalau ini 1000 berarti ini mungkin sekitar 800% dan seterusnya, seperti itu. Nah, karena di situ agak kesulitan kita untuk menentukan nilai real dari setiap titik yang ada di dalam grafik, maka kita bisa menggunakan estimasi ya. Kita menggunakan perkiraan. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh kelompok Dwicak gitu ya, bahwa kita melihat simpangan baku gitu ya, ukuran penyebaran, maka kita lihat dari seberapa besar data itu menyebar. Nah, kalau kita lihat kan di sini pertama di
IHSG yang agak ungu ini ya. Ini kan dia grafiknya naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya hingga di tahun ini dia memiliki simpangan yang sangat besar. Ya, jadi sangat tinggi nih naiknya. Dari yang awalnya mungkin di sini hanya di bawah 1000%, kemudian 2005 naik ada di sini, ya, hampir 2000%, kemudian 2007 naik hampir 4000 di sini, kemudian turun lagi 2007 dan naik lagi, naiknya sangat drastis gitu ya. Jadi naik turun sangat drastis. Maka dari grafik ini kita bisa menyatakan bahwa penyimpangannya itu sangat besar. Artinya simpangan bakunya untuk IHSG itu paling besar ya. Jadi IHSG itu paling besar. Simpangan bakunya ya, paling besar. Nah, sedangkan untuk yang kedua, harga emas di sini dia pertama naik ya. Naiknya cukup stabil, sedikit. Artinya dia ada penyimpangan dari tahun ke tahun, ya, peningkatan, tapi dari peningkatan itu tidak terlalu besar, ya. Kemudian ini untuk yang harga emas. Nah, ketika mulai dari tahun 2005, gitu ya, ke 2006, 2007, kemudian 2009, ini penyimpangannya sangat besar. Jadi kenaikannya begitu besar. Maka kita bisa mengatakan bahwa kenaikan harga emas itu yang kedua ya. Jadi tadi paling besar IHSG, kemudian yang kedua harga emas, baru yang ketiga ini adalah inflasi. Jadi inflasinya naik, ada penyimpangan dari tahun ke tahun, tapi dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan emas maupun IHSG. Sehingga urutannya kalau kita mau melihat simpangan bakunya, maka dimulai dari simpangan baku yang ini, yang paling kecil ya, inflasi, kemudian yang kedua adalah harga emas, yang kemudian adalah IHSG gitu, indeks harga saham gabungan. Jadi kalau kita lihat di pernyataan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama ya simpangan bakunya tingkat inflasi merupakan yang terendah itu betul ya, jadi benar yang pernyataan pertama. Sedangkan yang kedua, simpangan baku IHSG itu lebih kecil jika dibandingkan emas, itu salah ya, harusnya IHSG itu lebih besar. Sekarang kita beralih ke tes formatif ya. Oke, silahkan tes formatifnya kembali lagi ke joinmyquiz.com. Silahkan masuk ke dalam quizisnya. Ini kodenya ya. Oke, Aurel. 3 orang lagi. Oke, udah pas. Kita mulai aja. Silahkan. Oke, udah semua? Oke, Marsha, Raihan pertama, Dwi Cek ketiga. Oke, selamat buat yang skor nilai paling tinggi ya. Berarti jawabannya benar dan ngerjainnya paling cepat. Oke. Wah, mantap. Ini udah hampir semuanya benar ya. Ada 5 peserta didik ya yang belum, ada 5 peserta didik yang nilainya belum sempurna. Nggak apa-apa gitu ya, walaupun masih ada yang salah. Kita lanjut saja untuk ke refleksi ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, kan tadi kita udah belajar nih ya dari awal gitu ya sampai tadi selesai tes formatif. Saya minta 1 atau 2 orang untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Coba kira-kira setelah belajar 1 laki-laki 1 perempuan ya, what do you feel? Kira-kira dari icon nomor 1, emoticon nomor 1 sampai 8, kira-kira kamu yang mana? Kalau dari 1 sampai 8, Fatir yang mana? Kira-kira habis belajar. 2 aja Bu, keren Bu, 2. Oh, yang 2. Oke, saya minta 1 yang perempuan. Coba saya minta Marsha. Coba Marsha, kalau dari 1 sampai 8, Marsha ikonnya yang mana? 2 juga deh Bu. Oh, Marsha 2 juga. Oke. Sama nih, berbintang-bintang. Kenapa? Nilai 100 tadi formatifnya ya. Nah, tadi ya dari refleksi pembelajaran kita, ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang dari pembelajaran tadi untuk perbaikan kita bersama-sama ke depannya? Mungkin Dwi Cak, pembelajaran hari ini kira-kira refleksi ada perbaikan apa nih untuk ke depannya agar pembelajaran lebih baik lagi, baik itu dari saya maupun dari sisi kalian.
Sejauh ini yang saya pantau sangat baik sekali, sangat memuaskan. Materi yang disampaikan juga enak, bahasanya lugas, mudah dimengerti, sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan ceria. Untuk kedepannya masukan sepertinya tidak ada, Bu. Oke, sudah. Terima kasih, Dwi Cak. Selanjutnya ya untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi secara garis besar ya, secara garis besar untuk evaluasi sudah berjalan dengan baik seperti tadi yang Dwi Cak mungkin juga yang lain rasakan ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk tes formatif tadi itu sudah saya sampaikan ya, ada 5 orang yang nilainya belum selesai gitu ya, belum sempurna di tes formatif tadi. Nah, untuk penilaian sikap, tadi kan saya di awal sudah bilang ya bahwa nanti kita ada nih penilaian sikap. Di mana penilaian sikap itu, ini ada 4 aspek yang saya lihat tadi ya. Ada bagaimana keaktifan dalam tanya jawab, menyelesaikan LKPD, kemudian berdiskusi bersama teman, dan tes formatif secara mandiri dan jujur. Nah, tadi ada nih yang saya lihat kayaknya pas Zoom itu ada yang sambil buka-buka HP gitu ya. Jadi kalau misalkan full semua skornya 4 ya, sangat baik. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang miss nih, misalkan tadi nggak aktif nih diskusinya, kayak Ucup tadi ya agak diem nih. Jadi saya kasih poinnya 3, nggak apa ya Ucup ya. Jadi ke depannya bisa lebih aktif lagi. Rifki juga tadi kayaknya agak nengok-nengok ya. Jadi saya kasih skornya 3 nih. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi evaluasi kita bersama agar pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Oke, selanjutnya untuk simpulan, saya minta satu orang coba Rehan Arif. Kira-kira simpulan pembelajaran kita hari ini apa? Tadi kita udah belajar simpangan rata-rata, data tunggal sama data kelompok, terus belajar ragam data tunggal data kelompok, sama belajar simpangan baku. Jadi mungkin kesimpulannya dari pembelajaran hari ini kita jadi bisa mengukur cara penyebaran data dengan cara-cara tersebut gitu sih, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi udah belajar tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, terus ya ragam gitu ya, dan ukuran penyebaran data secara umum seperti itu. Oke, satu lagi, ada nggak sih inspirasi yang kamu dapatkan? Coba Sabrina. Apa Bu, saya nggak tahu. Pokoknya saya enak deh Bu belajarnya Bu, asik gitu. Oke. Saya jadi ngerti. Gitu. Oke, berarti yang sudah dipelajari sudah paham ya Sabrina ya? Udah, alhamdulillah. Bagaimana mengukur penyebaran data seperti itu ya? Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat sih Sabrina. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut ya, nanti kalian boleh lihat di bahan ajar gitu ya. Di sini nanti ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan lagi gitu ya di bagian bahan ajar. Jadi boleh silahkan untuk tindak lanjutnya, karena tadi beberapa nilainya juga sudah bagus-bagus ya, nilainya sudah bagus-bagus. Di modul juga saya sudah berikan soal-soal, ada soal hotsnya juga gitu, nanti bisa dikerjakan lagi untuk tindak lanjut pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan penilaian harian gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan latihan-latihan soal di modulnya gitu untuk dikerjakan di rumah dan untuk persiapan untuk penilaian harian. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.